Pernah nggak Anda merasa sudah melakukan segalanya untuk seseorang, pasangan, teman, atau bahkan keluarga, tapi tetap saja tidak dihargai? Saya pernah, dan saya tahu rasanya. Kita hadir, memberi waktu, perhatian, dan cinta. Tapi entah kenapa, semua itu dianggap biasa. Tidak lagi istimewa, bahkan kadang diabaikan. Dan anehnya, justru ketika kita mulai mengambil jarak, mereka mulai mencari. Kenapa bisa begitu? Hari ini saya ingin mengajak Anda menyelami filosofi stoikisme, karena ternyata kuncinya bukan di mereka, tapi di diri Anda sendiri. Sebelum kita mulai lebih jauh, tekan tombol subscribe untuk bantu channel ini terus tumbuh. Pertama, terlalu sering hadir membuat kita tak terlihat. Waktu saya masih kuliah, saya pernah menjalin hubungan yang sangat intens. Setiap hari chat, tiap weekend ketemu. Saya pikir itu bentuk cinta. Tapi ternyata makin lama kehadiran saya jadi default setting. Datar, biasa aja. Sampai akhirnya saya coba melakukan hal yang sulit. Menarik diri sedikit. Bukan menghilang, tapi memberi ruang. Dan benar, bukan hanya mereka mulai merindukan, tapi saya juga jadi lebih sadar siapa diri saya sebenarnya. Kedua, rasa rindu itu lahir dari ketidakhadiran yang bijak. Pernah dengan ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Tapi lupa bahwa terlalu dekat bisa bikin jenuh. Stoikisme mengajarkan kita untuk tidak menempelkan nilai diri kita pada kehadiran fisik. Kita tidak harus selalu ada untuk merasa berarti. Saat saya sibuk memperbaiki diri, pasangan saya mulai bertanya, "Kok kamu beda ya?" Dan justru dari situlah kami mulai membangun koneksi yang lebih tulus. Ketiga, jangan gantungkan harga diri Anda pada validasi orang lain. Dulu saya pernah jadi people pleaser kelas kakap. Setiap ada masalah, saya langsung mikir, apa saya kurang? Harus lebih romantis, lebih perhatian. Tapi semua itu membuat saya lupa saya juga punya kebutuhan. Stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri Anda tidak tergantung dari cinta orang lain, tapi dari seberapa besar Anda mencintai diri sendiri, apa adanya, dan dari situlah Anda akan menarik orang-orang yang benar-benar mencintai Anda. Keempat, perkuat diri Anda sebelum memperbaiki hubungan. Waktu saya mulai mengejar lagi hobi lama, menulis, belajar hal baru, olahraga, saya sadar hidup saya tidak berputar di sekitar pasangan. Dan anehnya, ketika saya mulai sibuk mencintai diri saya, hubungan saya justru ikut membaik. Karena orang yang mampu bahagia dengan kesendirian akan jadi pasangan yang jauh lebih sehat. Kelima, tetap pegang nilai Anda. Jangan jadi orang lain demi dicintai. Pernah saya diminta untuk mengubah cara saya berpikir hanya agar hubungan kami berjalan mulus. Tapi saya sadar, jika saya mengorbankan prinsip saya, maka cinta itu bukan untuk saya. Ketika saya akhirnya bicara jujur dengan tenang dan tegas, pasangan saya justru mulai menghargai keberanian saya. Tentu saja ini bukan berarti sebagai alasan Anda untuk menjadi egois dan tidak melakukan refleksi terhadap diri sendiri. Poinnya adalah jangan mengorbankan nilai Anda hanya semata-mata demi menyenangkan orang. Itulah pelajaran stoik. Kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita yakini, bukan bagaimana orang merespon kita. Keenam, komunikasikan perasaanmu, jangan harap mereka bisa menebak. Saya tahu banyak dari kita yang suka kode-kodean, tapi kenyataannya pasangan Anda bukan dukun. Saya pernah kesal karena pasangan saya nggak peka, tapi saya nggak ngomong. Saya pikir kalau dia sayang pasti ngerti. Ternyata, nggak. Pas saya ngomong pun akhirnya keluar dalam bentuk ledakan emosi. Stoikisme ngajarin saya, komunikasi yang jujur dan tenang lebih ampuh dari diam yang penuh harap. Ketujuh, konflik bukan akhir, tapi peluang untuk tumbuh. Kita sering salah sangka. Kalau sering berantem, berarti hubungan ini nggak cocok. Padahal, konflik itu biasa. Justru cara kita menyikapinya yang penting. Saya pernah mengalami momen di mana saya dan pasangan adu argumen hebat. Tapi setelah itu, kami bisa ngobrol, terbuka, dan setuju untuk saling mengerti. Stoikisme bilang, kendalikan emosi, bukan orangnya. Dan dari situ, konflik berubah jadi jalan untuk lebih memahami satu sama lain. Yang kedelapan, bahagia. Itu tanggung jawab pribadi, bukan pasangan Anda. Kita sering berharap pasangan membuat kita bahagia, tapi itu jebakan.
Karena saat mereka belum mampu memenuhi ekspektasi kita jadi kosong. Saya belajar bahwa bahagia itu tugas saya. Dari hal-hal sederhana seperti baca buku, jalan pagi, atau dengerin podcast favorit. Ketika Anda merasa cukup dengan diri Anda tidak butuh cinta orang lain untuk merasa utuh. Dan saat itulah, justru cinta yang tulus datang menghampiri. Kesembilan, berhenti mengontrol, mulailah menerima. Saya pernah terlalu mengekang. Takut pasangan saya berubah, takut kehilangan. Tapi semakin saya mencoba mengontrol, semakin dia menjauh. Stoikisme mengingatkan kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tapi kita bisa memilih untuk mendukung, bukan menahan. Saat saya mulai mendukung impian pasangan saya, kami jadi lebih dekat, meski secara fisik kadang berjauhan. Karena cinta bukan tentang keterikatan, tapi kepercayaan. Kadang, orang baru sadar kehilangan Anda saat Anda berhenti berusaha untuk hadir setiap waktu. Tapi ini bukan tentang membuat mereka menyesal. Ini tentang Anda belajar mencintai diri sendiri lebih dulu. Dan ketika Anda melakukannya, bukan hanya mereka mulai merindukan, tapi Anda juga mulai merasa utuh apapun yang terjadi. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini terasa relate dengan hidup Anda, klik like dan tulis di kolom komentar. Saya ingin jadi versi terbaik dari diri saya. Karena di channel ini, kita belajar bareng tentang kehidupan, cinta, dan bagaimana menjadi manusia yang lebih tangguh dengan cara stoik. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam hangat dari saya untuk Anda yang sedang bertumbuh.